Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pariwisata global dan rekreasi. Kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang kuliner dunia, daya tarik pariwisata. Sebagaimana kita ketahui, ya, pengembangan sebuah tempat wisata atau destinasi wisata itu terkait dengan apa yang orang sebut 3A, ya, atraksi, aksesibilitas, amenitas. Artinya kalau 3A-nya berkembang dengan baik, maka daya tarik wisatanya akan menjadi kuat. Ya, orang akan tertarik ya untuk datang ke tempat tersebut. Ya. 3A itu apa? Ya, tadi atraksi. Ya. Atraksi ini adalah sesuatu yang dilihat, ya, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dialami, dicicip begitu ya, dimakan oleh para wisatawan gitu ya, diminum, dimakan, ya dirasakan gitu. Dan atraksi bisa berasal dari alam gitu ya, orang pergi ke laut, orang pergi ke gunung, orang merasakan gitu ya suasana musim panas, suasana musim dingin, misalnya kalau di negara 4 musim, itu adalah atraksi yang berasal dari alam. Ada kemudian atraksi itu berasal dari variasi budaya, ya, orang melihat sebuah tarian, orang mendengar sebuah nyanyian, termasuk orang makan atau minum ya di sebuah tempat yang tentu saja akan khas atau makan minum makanan atau minuman yang khas daerah tersebut. Atau kemudian juga bisa atraksi itu dari sesuatu yang dibuat oleh manusia, ya, tempat-tempat wisata, wahana wisata yang dibuat ya oleh manusia agar menarik misalnya, sehingga kemudian orang tertarik ya untuk datang ke tempat tersebut. Ya, selain atraksi juga berkaitan aksesibilitas. Ya, tentu saja ini berkaitan bagaimana infrastruktur transportasi bisa kemudian mewadahi ya, mempermudah mobilitas dari tempat asal ke tempat tujuan atau dari tempat tujuan balik lagi ke tempat asal. Dan amenitas ya, yakni berkaitan penginapan, berkaitan listrik, PDAM dan seterusnya. Jadi atraksi, aksesibilitas dan amenitas merupakan kunci ya dalam pengembangan sebuah destinasi wisata. Dan dalam kesempatan ini kita akan lebih dalami berkaitan atraksi dari aspek budaya. Salah satunya adalah makanan dan minuman ya. Food and beverage yang ada di wilayah tersebut atau ada di sebuah daerah. Dalam hal ini terutama untuk yang sifatnya global adalah makanan dan minuman yang ada di masing-masing negara gitu ya. Kenapa food and beverage ini sangat penting? Karena tentu saja kita mengetahui bahwa makanan dan minuman adalah kebutuhan yang mendasar ya setiap hari dilakukan begitu. Dan tentu saja makanan dan minuman ini juga menjadi pendorong gitu ya, menjadi penguat dari adanya sebuah atraksi wisata itu, adanya destinasi wisata ya. Orang bisa kemudian teringat ya dengan satu tempat karena makanan khasnya atau minuman khasnya ya. Orang ingin kembali datang, mungkin ingin kembali menyicipi atau minum yang tentu saja mereka rasakan sesuatu yang khas ya, sesuatu yang mereka ingin kembali rasakan. Dan tentu saja kuliner dunia ini adalah hidangan khas dari berbagai negara yang ini adalah bagian penting dari warisan kuliner global. Ya, biasanya sebuah kuliner yang ada yang jadi ciri khas itu merupakan warisan dari generasi ke generasi di tempat tersebut. Oleh karena itu tidak bisa lepas warisan kuliner ini adalah warisan kuliner global yang juga sangat penting. Kemudian setiap hidangan itu memiliki sejarah, memiliki teknik memasak dan bahan-bahan unik yang mewakili budaya dari negara asalnya. Artinya meskipun bahannya sama, misalnya ya bahannya sama-sama dari daging sapi misalnya, tapi ketika di Indonesia jadi sate misalnya, kemudian mungkin di Eropa jadi steak seperti itu ya, di daerah lain di Turki jadi kebab,
menjadikan rasanya berbeda tentu saja ya, rasanya unik gitu ya. Kenapa? Karena memiliki teknik memasak yang juga tersendiri, memiliki bahan-bahan rempah, bumbu yang tentu saja juga unik, berbeda, sehingga menghasilkan cita rasa yang juga berbeda. Nah, sehingga inilah yang menjadi daya tarik khas ya sebuah wisata, daya tarik khas bagi wisatawan untuk datang ya ke berbagai belahan dunia. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gambarkan saja secara global dulu gitu ya tentang bagaimana ragam dari kuliner dunia yang ada di berbagai negara. Ya tentu saja nanti rinciannya kita bisa bahas di dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Kita akan melihat misalnya ya di Asia, bagaimana kemudian berbagai ragam masakan itu bisa kita temukan ya. Misalnya di Jepang misalnya ya, bahkan sudah menjadi makanan yang juga bisa kita temukan di negara kita ya. Ada sushi misalnya, ada sashimi, ada ramen, ya, ada tempura. Bahkan makanan-makanan itu sudah boleh dibilang familiar ya dengan lidah kita gitu. Minumannya ada matcha gitu ya, ada ice cream gitu. Itu juga yang biasanya ada di restoran-restoran Jepang. Nah, tentu saja akan sangat berbeda gitu ya mencicipi sushi di Indonesia dengan mencicipi sushi di negara asalnya ya. Ada rasa yang khas, ada suasana yang juga berbeda. Oleh karena itu, ini sekali lagi ya menjadi daya tarik. Di Cina misalnya kita kenal dengan bebek Pekingnya gitu ya, kita kenal dengan dimsumnya, xiaolong baonya gitu ya, nanti semacam dimsum yang itu khas dari Cina atau Tiongkok. Di India ya terkenal ya, sudah juga dikenal juga ya oleh orang Indonesia ya, ada nasi biryani, ada samosa kan gitu ya, ada makanan-makanan yang dengan cita rasa atau dengan bumbu gitu ya yang khas India. Di Thailand ya ada tom yum, itu juga sudah menjadi makanan yang banyak kita temukan ya di kita ya di Indonesia sendiri. Di Timur Tengah ya Saudi Arabia menjadi salah satu tempat misalnya wisata religi, dan tentu saja orang-orang yang wisata religi ke Saudi Arabia untuk pergi berhaji dan umroh biasanya akan sangat ingin juga merasakan ya, mencicipi makanan khasnya, sehingga biasa para jamaah haji misalnya apakah membeli nasi mandi kan gitu ya, membeli kurma gitu ya, atau terkenal atau khas ya kopinya itu qahwah gitu ya, Arabic coffee, yang kopi tapi biasanya bercampur dengan rempah-rempah yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak suka dengan rempah-rempah, aroma rempah-rempah akan agak aneh gitu. Tapi bagi orang yang suka, itu adalah minuman yang memang khas, dan kita akan sekali lagi ya merasakan atau atmosfer ketika berada di Mekah atau Madinah dengan merasakan atau minum kopi tersebut menjadi sesuatu yang kenangan yang tersendiri seperti itu ya. Itu kuliner di Asia ya. Ini contohnya, misalnya sushi ini dengan beragam contohnya, banyak sekali saya kira jenisnya ya, mulai dari yang toppingnya itu daging ya, ada yang ikan, ada yang macam-macam, dan akan terus berkembang seperti itu ya, dikembangkan, ada yang telur, ada yang apa, sehingga sekali lagi ini menjadi daya tarik gitu ya, orang ketika datang ke Jepang salah satunya pasti tidak akan melewatkan untuk misalnya menyicipi atau makan sushi misalnya. Ya ini sudah pada hafal atau pada kenal gitu ya, ramen dengan juga sama berbagai macam tambahannya gitu ya, ada ayam, ada kedang telur, ada ya macam-macam seperti itu. Dan ini menjadi makanan khas Jepang misalnya.
Nah, ini yang tadi disebut xiaolong bao itu, ini adalah sejenis dimsum yang khas nanti makan bersama seperti saus gitu ya. Ini dari Tiongkok gitu. Nah, untuk yang Asia Tenggara tadi ya, untuk Thailand ada tom yumnya, ada green curry-nya gitu ya. Untuk Malaysia ada nasi lemak, ada laksa, ada roti canai kan gitu ya, teh tarik gitu. Ini contohnya ya tom yum. Saya kira juga sudah banyak di resto-resto yang ada di Indonesia, apakah yang khas makanan Thailand ataupun mungkin resto biasa tapi menyediakan tom yum ya. Dengan cita rasa tentu saja bumbu Thailand yang khas, yang juga aroma pedasnya dominan misalnya. Nah, kemudian ini nasi lemak, mungkin kalau di Indonesia mirip dengan seperti nasi uduk begitu ya. Tentu saja khas Malaysia dengan beberapa tambahan teman makannya begitu ya. Nah, untuk kuliner dunia yang berasal dari Eropa, ya saya kira sudah juga banyak kita kenal ya. Kalau ke Italia atau mendengar Italia, kita pasti akan terkenang atau teringat gitu ya dengan pizzanya, dengan pasta carbonaranya, dengan kalau jajanan manisnya dengan gelatonya, tiramisunya. Nah, ini adalah khas makanan Italia yang juga berkembang ke seluruh dunia. Makanan-makanan Perancis mungkin masih agak jarang, tapi yang saya kira banyak di antara kita sudah tahu, misalnya croissant gitu ya, roti bulan sabit yang biasanya dimakan untuk makan pagi misalnya ya. Ada escargot kan juga semacam makanan yang dari siput seperti itu. Yang tentu saja mungkin di Indonesia tidak biasa siput tersebut dimakan ya, di sana menjadi satu makanan yang cukup favorit gitu ya. Spanyol ya masih amat jarang gitu ya, ada paella, ada tapas, makanan-makanan yang menjadi ciri khas dari Spanyol. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini pizza tentu saja satu makanan yang banyak ya, sudah banyak kita kenal gitu ya. Ini escargot yang tadi berasal dari siput, yang bahkan siputnya salah satunya dari Indonesia gitu. Kemudian ini paella, makanan khas dari Spanyol yang juga ada siputnya gitu ya. Selain kemudian ada nasinya, ada udangnya juga. Ya, ini sekali lagi makanan yang kalau kita datang ke wilayah tersebut mungkin menjadi salah satu daya tarik atau kenangan tersendiri ketika kita memakannya. Nah, sementara dari Amerika misalnya, terutama Amerika Utara gitu ya, ini juga makanan-makanan yang sudah menyebar gitu ya, dan biasa kita sudah banyak lah istilahnya sudah familiar ya dengan lidah kita ya. Ada hamburger, ada hotdog, ada apple pie seperti itu, makanan-makanan yang jelas itu khas dari Amerika Utara terutama begitu ya, yang kalau kita tentu saja sekali lagi ya, makan itu di tempat asalnya itu memberi satu pengalaman yang khas ya, pengalaman yang berbeda dibanding kita makan misalnya di tempat kita begitu ya. Ini contohnya ya, ada hamburger dengan berbagai macam tambahan ataupun campurannya seperti itu, yang sekali lagi makanan-makanan ini gitu ya menjadi daya tarik di dalam wisata. Dan tentu saja kita harus mengenal berbagai makanan ini, apalagi kalau suatu saat Anda jadi pemandu wisata ke berbagai negara, tentu saja Anda harus paham betul makanan di negara tersebut sehingga Anda bisa merekomendasikan, bisa menawarkan gitu ya, kepada para wisatawan untuk kemudian mencicipi makanan tersebut sebagai bagian dari pengalaman wisatanya. Barangkali demikian untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.